Yuk, kali ini gue sebagai Barbie yang akan menerangkan dan menjelaskan bahwa ketika Kamen Rider Kabuto ada di dimensi lain. Ya sebetulnya kata dimensi lain itu nggak pas ya, mungkin lebih tepatnya dia lagi di drama lain. Tapi saya untuk perbandingannya ini kejadiannya tahun 2008 ya, sedangkan si Kamen Rider Kabuto sekarang ini dia terakhir kali di dunia entertainment itu tahun 2016 karena Hiromi Tsushima alias Kamen Rider Kabuto udah pensiun dari dunia hiburan, malah ada channelnya sendiri. Nah yang ingin gue bahas adalah tentang drama seperti apakah yang dia perankan di tempat lain. Masih ganteng loh, nah masih tahun 2008 tayangnya. Langsung aja nanti gue bakal sorotin kasih lihat majalahnya. Cus. Oke, inilah majalahnya. Langsung dideketin ya. Mungkin Barbie pamit dulu. Sebentar. Ini ada kemungkinan kalau gue bacain kan tulisannya kecil, mungkin bisa dibaca jadi 2 bagian ya. Tapi jangan ragu untuk tetap melihatnya dengan lebih lengkap lagi dan lebih detail lagi. Nih lihat nih si Mitsushima Hiro. Ya cuman berarti 3 halaman ya. Mendingan gue duduk aja ya. Aduh, capek soalnya. Zettai Kareshi Kanzen Muketsu no Koibito Robot. Ini adalah drama yang diperankan oleh si Hiro Mitsushima. Woi, kepalanya posisiin. Oke, sebuah perusahaan teknologi muktahir, Kronos Heaven, telah mengembangkan robot humanoid Kanzen Muketsu no Koibito Robot. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah The Completely Perfect Boyfriend Robot. Sebuah teknologi yang telah dipasarkan untuk para wanita single yang mendapatkan pacar ideal. Sebelum memasuki produksi besar-besaran, terlebih dahulu dilakukan uji coba robot Nightly Series 01. Kronos Seven mengutus Nami Kirigaku untuk mencari wanita lajang yang tengah mencari kebahagiaan dalam cinta. Tersebutlah Izawa Riko tengah duduk di kafe bersama Isiseki, pria yang ditaksirnya. Dengan hati berdebar, Riko memberikan kue sus buatannya dan berniat untuk menyatakan perasaan. Tapi belum sempat bilang apa-apa, Isiseki sudah main tebak duluan kalau Riko memberikan kue karena butuh saran tentang pekerjaan atau cinta darinya. Riko sontak bengong. Di tengah suasana tegang itu, Isiseki tiba-tiba menerima panggilan dari kantornya, sehingga ia harus pergi meninggalkan Riko sendirian. Sepulang kantor, Riko datang berkeluh kesah pada Fujiko, nyonya pemilik Liberty Bar di tempat ditemani teman sekantornya Itomika. Tanpa sadar di tempat itu ada Namikiri yang menguping curhat Riko. Namikiri lalu menyodorkan kartu nama dan menawarkan sesuatu yang akan mengubah hidup Riko. Malam itu juga Riko datang ke kantor Kronos. Heaven ya, dengan ogah-ogahan. Ia menjawab semua kuesioner yang diberikan Namikiri dengan tidak serius. Tak disangka 2 hari kemudian, Riko menerima sebuah paket berisi robot humanoid yang sempat ia kira mayat. Menurut buku instruksi, cara mengaktifkannya robot tersebut dengan menciumnya. Karena penasaran, Riko langsung menciumnya dan dengan secepat mungkin dan langsung pergi ke kantor. Sepulang kantor, Riko mendapati apartemennya sudah dalam keadaan bersih dan disambut robot Zero One yang masih dalam keadaan telanjang bulat. Kontan Riko histeris. Riko datang ke Tokyo untuk bekerja di perusahaan Asamoto, sebuah konveksi yang memproduksi kue-kue berkelas.
Kecintaannya pada kue membuat ia diam-diam ingin menjadi seorang patisier. Namun Riko merasa dirinya masih amatir dan posisinya di kantor hanyalah karyawati biasa. Asamoto adalah perusahaan keluarga yang dipimpin oleh kakak beradik, Asamoto Masashi dan Asamoto Shoshi. Walau bersaudara, keduanya memiliki sifat dan visi yang bertolak belakang. Tak heran jika perdebatan seringkali terjadi. Suatu hari Asamoto telah menyiapkan launching 5 produk kue terbaru. Namun sial, kue yang diantar ke tempat pameran terlambat dari yang dijadwalkan karena terjebak macet. Masashi lantas menyalahkan Isiseki yang lalai. Namun Riko membela Isiseki dan berbohong bahwa dirinya lah yang bersalah. Di saat yang sama, Zero One tak sengaja mendengar Riko terancam dipecat, langsung menghampiri mobil kurir yang membawa kue-kue itu dan mengantarkannya seorang diri. Kue itu akhirnya datang saat acara launching masih berlangsung. Ya, namun masalah belum selesai. Usai acara, Riko tidak sengaja mendengar percakapan Isiseki yang berkata, Riko terlalu serius mengejar dirinya dan mengatakan kue sus buatan Riko menjijikan. Mendengar pernyataan itu, Shoshi hampir saja menghajarnya, namun keduluan oleh Zero One yang sigap membela Riko. Melihat Riko disakiti, tanpa sungkan robot itu menghajar Isiseki hingga jatuh tersungkur. Kejadian tersebut tidak oleh Shoshi dan Mika. Saat situasi sudah sepi, Shoshi memungut kue buatan Riko yang sudah jatuh di lantai dan cicipannya. Ditemani Zero One, Riko mencoba menenangkan diri. Hatinya sakit, namun ia berterima kasih atas pertolongan Zero One. Ya, Riko akhirnya memberi Zero One nama Nike karena telah melindungi dirinya. Di Jepang tuh pelafalan Nike dan Nike itu sama. Dan marka Tenjo yang asal ambil dari pamflet. Nike memang tampak sempurna, ganteng, atletis, perhatian, pandai mengurus rumah tangga dan romantis. Wow. Namun tetap saja ia hanyalah sebuah robot. Berkali-kali Nike menyatakan ia cinta. Riko tetap menganggap semua omongan Nike hanyalah program yang sudah disetting. Riko diam-diam menaruh hati pada Shoshi. Shoshi pun perlahan memiliki perasaan yang sama. Namun keduanya tak berani menunjukkan perasaan. Suatu hari Nike melamar pekerjaan menjadi office boy di kantor Asamoto dengan alasan agar ia bisa 24 jam bersama Riko. Kehadiran Nike jelas membuat Shoshi menahan perasaannya. Sedangkan Riko tetap tidak menggubris Nike dan terus mengejar Shoshi. Siapakah yang akan dipilih Riko? Akankah Riko memwujudkan impiannya menjadi seorang patisier? Oke, selanjutnya bakalan dibacain oleh boneka yang lucu yang kecil-kecil. Oke, gue pamit dulu ya. Kuat. Wow, ada bintang. Tenjo Nike. Untuk karakternya pertama ialah Tenjo Nike alias Hayami Mokomichi. Robot bernama asli Nike Series 01. Aduh, jatuh. Ini dibuat Kronos Heaven sesuai dengan isi kuesioner Riko. Ya, pintar, sedikit berpetualangan dalam seks, agak bercemburu, tubuh bak model, terlihat seksi saat berkeringat dan siap menolong bak pangeran yang menunggangi kuda putih. Nike rela melakukan apa saja demi Riko, mulai dari bekerja paruh waktu demi membantu keuangan, menjadi office boy di Asamoto agar bisa 24 jam terus bersama Riko, hingga ia bela-belain membeli tiket planetarium yang ingin dikunjungi Riko. Sebagai robot kekasih ideal, ia ingin melihat Riko selalu tersenyum. Nike sangat cemburu pada Shoshi karena ia merasa Riko punya seseorang yang lebih penting selain dirinya. Kecemburuan itu bereaksi pada temperatur tubuhnya. Sering bersamanya dengan Riko, tanpa disadari Nike mampu bergerak di luar program dan memiliki emosi mendekati manusia, sifat manusia. Oke, selanjutnya bakal dibacain oleh Squishy, bukan Squishy sih, si boneka mochi yang cantik. Ambil dulu ya. Aduh, gak muat. Wow.
Izawa Riko diperankan oleh Aibu Saki. Sejak kecil pekerja temporer di Asamoto ini bercita-cita menjadi seorang patisier. Sayang impian itu ia kubur begitu saja karena menurutnya percuma saja jika dijalankan dengan setengah hati. Ia juga kurang beruntung dalam urusan cinta, sampai Namiki datang dan mengirimkan Nike padanya. Setiap ditanya tentang Nike, Riko selalu membantah bahwa Nike hanyalah sepupu. Segala perhatian Nike yang tercurah padanya tidak terlalu ia gubris dan lebih terfokus pada Soshi, baik dalam pekerjaan, pertemanan, maupun percintaan. Riko seringkali patah arang, dan di saat itulah Nike hadir untuk menyemangatinya. Riko sempat hadir kembali perasaannya pada Soshi karena minder dengan kehadiran Natsumi yang terlihat jauh lebih baik darinya. Oke, selanjutnya akan dibacain oleh emoji yang lainnya. Gue papi dulu. Duh. Wow. Asamoto Soshi. Nah, ini dia si Mizushima Hiro ya. Anak pemilik saham Asamoto yang juga adik kandung Masashi. Sepintas Soshi terlihat seperti tidak punya passion dalam bekerja. Namun sebenarnya ia punya visi ingin kue-kue produksi Asamoto punya rasa yang memorable dan membuat orang tersenyum saat menyantapnya. Seperti saat ia menyantap kue sus buatan mendiang kakeknya, Asamoto Shiro. Soshi menyukai kue sus buatan Riko karena membagikan memori masa kecilnya. Tak heran jika Soshi terus memperjuangkan kue sus buatan Riko untuk masuk dalam list kue-kue buatan Asamoto, walau ditentang keras oleh Masashi. Soshi diam-diam menyukai Riko. Ia hampir saja menyatakan perasaannya, namun niat itu diurungkan setelah melihat kemesraan Nike dengan Riko. Nah, sekarang selanjutnya akan dibacain oleh mochi yang lain. Gue pamit dulu. Cus.